Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok manajemen pembiayaan syariah berbasis ekuitas yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Raka Fasya, Nurul Kamila, Aulia Hardianti Pratiwi, Rafael Generasi Ndururu, Teguh Ahmad Tafan, dan Anik Nuraini. Di sini kami akan menjelaskan beberapa subtema, yaitu yang pertama konsep dasar IBF, dan yang kedua manajemen ekuitas dan likuiditas pada bank syariah, dan yang ketiga peran bankir syariah dan analisis 5C dalam IBF, yang keempat aplikasi teori bagi hasil dalam pembiayaan bank syariah, dan yang kelima aplikasi EBF dan perhitungan angsuran, dan yang terakhir yaitu studi kasus pembiayaan berbasis ekuitas. Nah, yang pertama yaitu ada konsep dasar IBF. Nah, selanjutnya apa itu manajemen pembiayaan berbasis ekuitas? Manajemen pembiayaan berbasis ekuitas adalah suatu pendekatan dalam pembiayaan perbankan yang mengandalkan ekuitas atau modal sendiri, bukan utang, untuk mendanai kegiatan operasional dan ekspansi perbankan. Dalam manajemen pembiayaan berbasis ekuitas, perbankan memperoleh modal dari saham yang diterbitkan oleh bank atau keuntungan dari suatu usaha atau proyek yang dibiayai oleh bank yang sesuai dengan proporsi kepemilikan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah. Nah, selanjutnya ada dasar hukum manajemen pembiayaan berbasis ekuitas pada perbankan di Indonesia yang mencakup sejumlah peraturan yang mengatur modal dan pembiayaan bank, baik melalui mekanisme pasar modal maupun pengelolaan laba ditahan. Nah, di sini juga ada beberapa peraturan utama yang mencakup perbankan. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 8. Dan yang kedua ada UU OJK, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 4 dan 5. Dan yang ketiga ada POJK Nomor 12 POJK 03 Tahun 2021 tentang kecukupan modal bank serta peraturan terkait dengan pasar modal yang mengatur penerbitan saham. Nah, di sini juga ada tujuan dan fungsi manajemen pembiayaan berbasis ekuitas. Manajemen pembiayaan berbasis ekuitas pada perbankan yaitu memiliki tujuan dan fungsi yang sangat penting untuk memastikan stabilitas finansial bank dan mendukung operasional jangka panjang, di mana manajemen pembiayaan berbasis ekuitas pada perbankan bertujuan untuk memperkuat struktur modal bank, menjaga kecukupan modal, mendukung pertumbuhan dan ekspansi, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, dan memiliki fungsi utamanya adalah memberikan stabilitas keuangan, meningkatkan fleksibilitas dalam pengelolaan dana. Nah, selanjutnya prinsip dalam manajemen pembiayaan berbasis ekuitas. Prinsip-prinsip dalam manajemen pembiayaan berbasis ekuitas pada perbankan itu sangat penting untuk menjaga stabilitas keuangan bank dan memastikan pengelolaan yang efektif dari sumber daya yang dimiliki. Nah, prinsip-prinsip ini meliputi yaitu yang pertama kecukupan modal, diversifikasi modal, transparansi dan mengungkapkan pada laporan keuangan, efisiensi dalam penggunaan modal, keseimbangan antara ekuitas dan utang, serta kepatuhan terhadap regulasi. Nah, di poin subtema yang kedua, kita akan sedikit menjelaskan manajemen pembiayaan ekuitas dan likuiditas pada bank syariah. Nah, yang pertama ada pengertian manajemen pembiayaan berbasis likuiditas, yaitu adalah proses pengelolaan dana dan sumber keuangan lainnya agar perusahaan selalu memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban keuangan tepat waktu, menjaga kelancaran operasional, dan menjaga stabilitas keuangan bank. Nah, selanjutnya ada perbedaan dan persamaan antara manajemen pembiayaan berbasis ekuitas dan manajemen pembiayaan berbasis likuiditas. Pada perbankan konvensional memiliki tujuan dan prinsip yang berbeda, tetapi keduanya juga saling berkaitan dalam menjaga kesehatan keuangan bank. Nah, yang pertama yaitu ada tujuan utama untuk menjaga stabilitas keuangan, baik manajemen pembiayaan berbasis ekuitas maupun berbasis likuiditas bertujuan untuk menjaga stabilitas keuangan bank
dengan memastikan bahwa bank dapat memenuhi kewajiban dan tetap beroperasi dengan sehat. Keduanya berfokus pada pengelolaan dana yang ada agar tidak terjadi krisis finansial atau gangguan operasional yang dapat merugikan bank dan nasabah. Dan yang kedua, ada pentingnya regulasi dan kepatuhan. Keduanya harus mematuhi regulasi perbankan yang ditetapkan oleh otoritas pengawas seperti OJK atau Bank Indonesia, seperti ketentuan tentang rasio kecukupan modal, rasio likuiditas, serta pengelolaan risiko. Bank harus memastikan bahwa kebijakan manajemennya mengikuti regulasi yang ada agar tidak melanggar ketentuan yang dapat membahayakan kesehatan bank. Dan yang ketiga, mengolah risiko. Keduanya, jenis manajemen pembiayaan ini berfokus pada manajemen risiko, baik risiko likuiditas, risiko kredit, atau risiko pasar. Bank harus mampu mengelola risiko dengan baik untuk memastikan operasional berjalan lancar dan kedua keuangan tetap stabil. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang peran penting bankir syariah dalam pembiayaan berbasis ekuitas atau yang bisa disebut equity based financing. Kita juga akan memaparkan tentang analisis 5C yang sering dipakai bank untuk menilai kelayakan kredit. Oke, langsung aja. Peran bankir syariah dalam equity based financing. Jadi yang pertama, bankir syariah itu ibarat detektif bisnis. Mereka harus memastikan dulu apakah bisnis yang mau dibiayai itu benar-benar sehat dan sesuai aturan syariah. Jadi gak asal kasih modal, tapi dicek dulu apakah bisnisnya halal dan menguntungkan. Selain itu, bankir dan nasabah akan membuat kesepakatan soal pembagian keuntungan. Ini dinamakan dengan skema bagi hasil. Yang penting harus jelas, adil, dan sesuai dengan prinsip syariah. Misalnya, memakai akad mudharabah atau musyarakah. Tapi peran bankir ini gak cuma sampai di situ. Mereka juga rajin membantu perkembangan usaha nasabah. Jadi kalau misalnya ada masalah, mereka siap kasih saran dan bimbingan supaya bisnis tetap jalan lancar. Nah, supaya risiko kerugian bisa diminimalkan, bankir biasanya gak cuma investasi di satu usaha aja, tapi dibagi ke beberapa usaha. Mereka juga punya sistem peringatan dini jika ada tanda-tanda bisnis bermasalah. Jadi bisa cepat diantisipasi. Nah, yang paling penting, semua transaksi ini harus bebas dari riba, judi, dan ketidakjelasan. Kalau ada yang meragukan, bankir langsung konsultasi ke Dewan Pengawas Syariah supaya semuanya tetap halal dan sesuai aturan. Terus selanjutnya kita bahas analisis 5C. Jadi ini adalah cara bank menilai apakah seseorang layak dapat pinjaman atau tidak. Yang pertama ada karakter alias karakter. Jadi bank ingin tahu apakah calon peminjam punya reputasi baik dan bisa dipercaya dalam membayar utang. Yang kedua kapasiti atau kemampuan. Bank akan mengecek apakah penghasilan dan arus kas calon peminjam cukup untuk bayar pinjaman. Yang ketiga ada kapital atau modal. Jadi semakin besar modal yang dimiliki, semakin bank percaya. Keempat ada kolateral alias jaminan. Jadi bank ingin tahu aset apa yang bisa dijadikan jaminan kalau pinjaman nggak dibayar. Yang terakhir ada conditions atau kondisi. Bank juga melihat nih faktor luar seperti kondisi ekonomi yang bisa mempengaruhi kemampuan bayar pinjaman. Baik, selanjutnya kita akan membahas aplikasi teori bagi hasil dalam pembiayaan bank syariah. Yang pertama adalah akad mudharabah. Akad mudharabah adalah kesepakatan yang dilakukan antara dua belah pihak, yaitu shahibul mal atau pemilik modal dengan mudharib, yaitu pihak yang akan mengelola modal. Dalam hal ini, shahibul mal menyerahkan sejumlah modal kepada mudharib, kemudian modal tersebut akan dikelola oleh mudharib untuk menghasilkan manfaat. Kemudian manfaat yang dihasilkan akan dibagi secara proporsional antara shahibul mal dengan mudharib. Sedangkan kerugian ditanggung oleh shahibul mal selama kesalahan atau penyebab kerugian tersebut bukan dilakukan oleh mudharib. Yang kedua adalah akad musyarakah. Akad musyarakah adalah akad kerjasama antara kedua belah pihak
yang dimana kedua belah pihak ini bertindak sebagai pemodal dan atau juga sebagai pengelola. Ada juga yang menyebutkan akad musyarakah ini bisa disebut dengan syirkah. Sama halnya dengan modal obah, keuntungan dari akad musyarakah ini dibagi berdasarkan ketentuan yang telah diperjanjikan sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian. Jadi perbedaannya tadi, kalau mudharabah apabila ada kerugian maka akan ditanggung oleh shahibul mal selama penyebab kerugiannya bukan disebabkan oleh mudharib. Kalau di akad musyarakah kerugian ditanggung bersama. Selanjutnya adalah teori bagi hasil. Teori bagi hasil dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah bagi hasil berdasarkan laba kotor atau gross profit sharing. Bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya adalah revenue atau pendapatan dikurangi dengan harga pokok, yang mana nanti hasilnya dibagi ya berdasarkan kesepakatan. Teori yang kedua adalah bagi hasil berdasarkan laba bersih atau profit sharing. Cara menghitungnya adalah revenue dikurangi total biaya. Yang ketiga adalah bagi hasil berdasarkan revenue. Tapi pada umumnya dalam sistem perbankan syariah yang diterapkan adalah pembagian menggunakan teori laba bersih atau profit sharing. Bagaimana contoh perhitungannya? Bisa kita perhatikan di layar. Notes yang pertama adalah laba bersih ini didapatkan dari revenue tadi dikurangi total biaya. Kemudian nanti akan ada nisbah, yaitu proporsi. Contoh kasusnya adalah laba bersih usaha SC Jumbo adalah 125 juta. Nisbah Bu Juju sebagai shahibul mal adalah 60% dan nisbah Pak Hilman sebagai mudharib adalah 40%. Maka cara menghitungnya adalah yang pertama kita akan menghitung nisbah milik Bu Juju dulu ya. 60% itu melakukan 60 dibagi 100, kemudian hasilnya dikali 125 juta, yang mana hasilnya adalah 75 juta. Sedangkan nisbah Pak Hilman 40% yaitu 40 dibagi 100, hasilnya dikali 125 juta. Maka akan ditemukan angka sebesar 50 juta. Aplikasi EBF dalam perhitungan angsuran. Yang pertama, aplikasi EBF dalam sektor real. Aplikasi Equity Based Financing Syariah dalam sektor real adalah sebuah platform digital yang menghubungkan investor dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah. Aplikasi ini bertujuan untuk menghubungkan investor dengan pelaku usaha yang membutuhkan modal dalam berbagai sektor real seperti pertanian, manufaktur, properti, energi terbarukan, dan UMKM dengan model pembiayaan berbasis ekuitas yang mengedepankan transparansi dan keadilan. Dalam sistem ini, investor dapat berpartisipasi dalam pendanaan bisnis tanpa skema berbasis utang, melainkan dengan pembagian keuntungan yang telah disepakati bersama. Melalui fitur manajemen investasi dan pembiayaan, aplikasi ini memungkinkan investor untuk memilih proyek bisnis yang ingin mereka danai, melihat dengan cara analisis risiko, serta memantau perkembangan usaha secara real-time melalui dashboard interaktif. Setiap transaksi dan perjanjian investasi dilakukan melalui akad syariah digital yang didukung oleh smart contract, sehingga memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah serta transparansi dalam pembagian keuntungan dan risiko. Selanjutnya, bagaimana equity based financing diterapkan? Penerapan equity based financing ini dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme. Pertama, yaitu melalui bank syariah, di mana bank syariah menawarkan produk pembiayaan berbasis ekuitas seperti mudharabah dan musyarakah untuk pembiayaan berbagai jenis usaha. Kedua, ada investasi dalam startup dan UMKM, di mana banyak investor muslim kini mulai menggunakan equity based financing untuk mendukung pertumbuhan startup dan UMKM syariah. Terus ketiga itu ada crowdfunding syariah, di mana crowdfunding syariah ini adalah sebuah platform
yang berbasis syariah mulai berkembang sehingga memungkinkan banyak orang berinvestasi dalam proyek bisnis dengan prinsip bagi hasil. Terus selanjutnya, kapan dan di mana equity basic financing ini diterapkan? Prinsip equity basic financing ini telah diterapkan di berbagai lembaga keuangan syariah, termasuk bank syariah dan koperasi syariah, terutama di negara-negara dengan populasi muslim yang besar seperti Indonesia, Malaysia, dan negara-negara Timur Tengah. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap sistem ekonomi Islam, equity basic financing juga mulai diterapkan dalam skema pendanaan usaha mikro kecil. Terus selanjutnya adalah perhitungan ansuran dalam manajemen pembiayaan syariah. Dalam manajemen pembiayaan syariah, perhitungan ansuran tergantung pada sebuah akad yang digunakan. Berbeda dengan pembiayaan konvensional yang menggunakan bunga. Sistem syariah menggunakan prinsip bagi hasil atau profit sharing dan jual beli atau murabah. Perhitungan angsuran berdasarkan akad syariah. Pertama yaitu ada akad murabah, di mana akad murabah ini adalah sebuah akad jual beli di mana bank atau lembaga keuangan syariah membeli barang dan menjualnya kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin keuntungan tetap dengan pembayaran yang dilakukan secara angsuran dalam periode tertentu. Terus kedua ada akad ijaro mutahiyah bitamlik atau sewa beli dengan kepemilikan di akhir periode, di mana ijaro mutahiyah bitamlik ini atau IMBT ini adalah sebuah akad sewa beli di mana nasabah menyewa aset selama periode tertentu dan di akhir masa kontrak kepemilikan aset berpindah kepada nasabah. Ketiga, ada akad musyarakah mutanakisho atau kepemilikan bertahap, di mana musyarakah mutanakisho ini adalah akad kepemilikan bertahap antara bank dan nasabah. Karena bank dan nasabah sama-sama memiliki aset, tetapi kepemilikan bank berkurang seiring angsuran yang dibayarkan oleh nasabah. Jadi kesimpulan perhitungan angsuran berdasarkan akad syariah ini yaitu di mana perhitungan angsuran dalam manajemen pembiayaan syariah tergantung pada akad yang digunakan. Jika menggunakan mudharabah maka angsuran bersifat tetap, sedangkan pada musyarakah mutanakisho angsuran akan menurun seiring bertambahnya kepemilikan nasabah. Sementara itu dalam ijaro mutahiyah bitamlik angsuran mencakup pembayaran sewa dan harga aset. Nah, dengan sistem ini pembiayaan syariah memberikan solusi yang lebih adil dan transparan serta menghindari unsur riba yang bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam. Yang keenam, studi kasus pembiayaan berbasis ekuitas. Analisis dan strategi. Presentasi ini membahas studi kasus pembiayaan berbasis ekuitas (IBF) di Indonesia. IBF adalah mekanisme penting untuk mendukung pertumbuhan bisnis, terutama startup dan UMKM. Mari kita analisis peluang, tantangan, keberhasilan, dan kegagalan IBF, serta merumuskan strategi untuk peningkatannya. Pembiayaan berbasis ekuitas menawarkan alternatif pendanaan yang menarik, terutama bagi usaha yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi, namun terbatas aksesnya ke pinjaman bank konvensional. Namun implementasi IBF memiliki kompleksitas yang memerlukan pemahaman mendalam tentang peluang, tantangan, dan strategi. Optimalisasi. Studi kasus berikut akan menganalisis lebih detail implementasi IBF, mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan proyek yang dibiayai, serta merumuskan strategi untuk meningkatkan efektivitasnya dengan fokus pada konteks UMKM di Trenggalek, Jawa Timur. Peluang dan tantangan dalam implementasi IBF. Peluang IBF ada akses modal tanpa hutang, mentorship dan jaringan, fleksibilitas struktur pembiayaan. Startup teknologi berkembang pesat setelah pendanaan IBF. Investor memberikan bimbingan dan koneksi industri. Tantangan IBF di ilusi kepemilikan, perbedaan visi dan kontrol, kompleksitas legal dan regulasi. Founder harus merelakan sebagian saham
konflik dapat timbul antara founder dan investor. Selanjutnya, evaluasi keberhasilan dan kegagalan proyek IBF. Keberhasilan. Perusahaan teknologi mencapai status unicorn. UMKM berhasil melakukan ekspansi pasar dan meningkatkan profitabilitas berkat IBF. Lalu analisis keberhasilan. Yang pertama itu model bisnis inovatif. Lalu tim yang kompeten. Selanjutnya dukungan investor strategis. Lalu ada kegagalan. Startup bangkrut meski menerima pendanaan IBF. Proyek tidak mencapai target yang diharapkan. Yang terakhir itu ada strategi meningkatkan efektivitas IBF di Indonesia. Startup atau MKM, yaitu ada persiapan matang, bangun hubungan baik, dan fokus pertumbuhan. Lalu ada investor, due diligence teliti. Lalu ada dukungan aktif. Terakhir ada kelola portofolio. Startup perlu menyusun bisnis dan komprehensif. Investor perlu evaluasi potensi pasar dan memberikan dukungan aktif.